Udah pada nonton anime ini belum? Yang cewek bernama Momo Ayase, seorang gadis SMA yang percaya hantu tapi tidak percaya alien. Sedangkan karakter satunya yaitu Ken Takakura, teman satu SMA-nya, itu percaya alien tapi tidak percaya hantu. Jadi mereka taruhan nih, siapa yang benar dengan uji nyali. Taunya hantu sama aliennya sama-sama ada dong. Yang Momo pingin di sama alien berpisang robot, sedangkan Ken pingin dienyot itunya sama hantu nenek-nenek. Sungguh awal cerita yang wow, dan inilah sinopsis awal dari anime Dan Dadan. Yuk obrolin. Hai, Anggi di sini. Pertama ngobrolin manga Dan Dadan. Ya, Gensaku atau karya asli dari mangaka yang bernama Tatsu Yukinobu, yang katanya dia pernah menjadi asisten dari Tatsuki Fujimoto, mangaka dari manga Chainsaw Man, yang akhirnya membuat dia solo karir dan melahirkan manga Dan Dadan. Dan dengan cerita yang unik tentunya. Ya gimana nggak unik coba. Dari sinopsis awalnya sendiri itu kan tadi Momo Ayase, seorang gadis SMA yang percaya hantu, dan teman sekelasnya yang bernama Okarun atau Okultisme Kun yang merupakan ahli fenomena aneh. Untuk membuat satu sama lain percaya pada UFO dan hantu yang mereka sangkal, Momo pergi ke reruntuhan rumah sakit tempat UFO, dan Okarun Kun pergi ke terowongan tempat berhantu. Tapi Unmei no Koi, takdir cinta ga Hajimaru, dimulai. Padahal mah petualangan mencari biji pisang yang hilang. Yap, Tatsu Sensei sendiri selain menyajikan cerita petualangan yang unik, yaitu ya mencari biji pisang dengan pertarungan melawan alien dan hantu menjadi satu, juga menyajikan art yang mendukung kisah okultisme ini, yaitu hantu dan alien yang mengerikan dan terperinci. Dalam manga ini mengingatkanku pada kreasi-kreasi atau karya horor dari mangaka Junji Ito. Dan ini baru volume 1 loh. Udah disajikan alur cerita dan pertarungan yang wah menurutku dar-dedor banget nih. Sekarang kalau nggak salah sih mangganya udah volume ke-16 dan harga mangganya di sini itu 528 yen. Tapi ya karena aku beli volume 1 atau pertama, jadi ya kemarin aku beli bekasnya aja dan masih bagus juga kan. Dengan harga yang lebih murah yaitu 300 yen atau ya sekitar 31 ribu rupiah lah. Dari keapikan manga Dan Dadan yang aku obrolin tadi, makanya tidak salah buat akhirnya diangkat dalam anime. Dari awal mula langsung disajikan sinematik anime. Ya, openingnya itu loh menurutku sangat keren sendiri, yaitu dengan Ekonte atau Ensutsu, papan cerita atau sutradara yang disutradarai oleh Abel Gongora, yang juga sebagai sutradara animasi atau Sakuga Kantoku, yang menyajikan scene animasi yang apik, didukung oleh CreepyNuts dengan lagunya Oto no Ke, mewujudkan nuansa terbaik dari seri anime ini. Oto no Ke, entah menurutku ya, ini plesetan dari makhluk urban legend Jepang yang bernama Yamanoke, yaitu makhluk berwujud tubuh putih dengan ciri-ciri yang sebenarnya sih tidak terlalu jelas ya, yang dikenal suka merasuki, dan orang yang dirasuki oleh Yamanoke itu ditandai suka mengulang kata-katanya. Seperti dalam lirik yang akan kita obrolin nih, yaitu seperti Dan Dadan, Dan Dadan, Dan Dadan, atau Kuwabara, 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 atau Haireta, Haireta, Haireta. Atau mungkin terdengar seperti Oto no Kai, yang dalam bahasa Jepangnya itu artinya suara misteri, Oto no Ke. Dan apakah di sini CreepyNuts menciptakan lagu tersebut dengan gagasan lagu tersebut merupakan suara misteri? Dan Dadan, Dan Dadan, Dan Dadan. Ini malah kayak aku bacain mantra ya.
Di liriknya sendiri yaitu pertama kita mulai dengan Akirame, jangan menyerah. Meskipun bersatu tetap bukanlah tandingan. Kuwabara, kuwabara, kuwabara. Itu artinya kuwabara itu kayak astaga, kayak ya astagfirullah lah, kayak berdoa untuk keselamatan gitu. Sangat cepat bahkan tidak bisa melihatnya. Kutabaran, takkan mati. Damaran, takkan diam. Sagaran, takkan mundur. Hanya mendorong keegoisan. Berhentilah menggangguku, hanya dirimu yang lain. Sadachan dan Kayachan semuanya ada di Wonderland dunia bawah. Sadachan itu merujuk ke hantu Sadako, sedangkan Kayachan itu Kayako, hantu di film Ju-on. Sambil berdoa ketika pukul Yonji, pukul 4, Yonju 40, Yonpun 4 menit. Jadi jam 4:44 menit. Berpikir, ya. Yonshaku itu 4 kaki, Yonsun 4 inci, Yonpun itu 4 menit. Samaga, seorang pria, ya. Bertemu jam 4 pagi 44 menit dengan orang setinggi 4 kaki, 4 inci di 4 menit. Sungguh lirik yang unik ya. Kami naca atau mendekatimu. Mendengar suara memanggil Mojidori. Nyatanya Otsukare sama. Telah kerasukan. Dirasuki oleh makhluk tadi mungkin ya. Dan di sini Otsukare berbeda kanji itu berbeda arti ya. Yang pertama itu bisa berarti terima kasih atas kerja kerasnya. Biasanya ucapan dipakai setelah bekerja. Dan Otsukare yang di sini tuh artinya adalah kerasukan. Dan selanjutnya yaitu haireta, haireta, haireta. Dirasuki, dirasuki, dirasuki. Penggambaran orang yang kerasukan yang muncul dalam Yamanoke. Kabut terkuak saat merangkak keluar dengan putus asa. Ketika Deko dan Boko, yaitu berbagai elemen yang tidak seimbang cocok satu sama lain. Itamiga, rasa sakit, kasanatara, menumpuk. Ketika rasa sakit yang menumpuk. Kokoro, hati, karada, tubuh, atama, kepala. Atau di sini mungkin bisa diartikan pikiran. Yaitu sesuatu yang meluap. Senakani ima, punggung ini sekarang, hane, sayap, gaheta naraba, kalau memiliki sayap. Punggung ini sekarang kalau memiliki sayap, kurayami, kegelapan, osaraba, selamat tinggal. Terbang menjauh keluar. Dan lalu lirik ini diulang lagi yaitu kokoro, hati, karada, tubuh, atama, kepala atau pikiran. Natsukashi atau kerinduan atatakasa yang hangat. Jadi kayak kehangatan yang penuh nostalgia. Di jejak kaki ini sekarang jika bunga bermekaran. Kurayami, kegelapan, osaraba, selamat tinggal, terbang menjauh. Dan di akhir yaitu aku akan hidup lagi dan lagi. Omaya, aku, kimi no naka, ada di dalam dirimu. Di belakang kelopak mata dan mimi no naka, di dalam telinga. Mimi itu telinga, naka itu di dalam. Mimi no naka, di dalam telinga, bersemayam jauh di dalam hatiku. Melodi, risumu ni yeah. Melodi dan risumu itu ritme atau irama. Dan ya, post chorus yang entah apakah musik Creepy Nuts di sini tuh menggambarkan fakta bahwa suara misteri yang memasuki atau merasuki pikiran pendengarnya lewat melodi dan irama di lagu ini. Dan dadan. Wow, selanjutnya kita obrolin animenya nih. Dan setelah menonton episode pertama dan kedua ini menurutku dengan satu kata yaitu sugoi banget nih. Tiba-tiba disajikan tendangan berputar oleh Momo. Padahal baru awal ini loh. Karena ya mungkin biar gak kaget kali. Karena nantinya kita akan disajikan action yang lebih liar. Ya seperti melihat pertarungan Sadako Kayako lawan Seton Ultraman mungkin bisa dibilang. Dan menyajikan horor baru untuk sebuah anime.
ini sebenarnya horor apa action sih ya? Atau malah momen ketika Momo mengetahui bahwa teman barunya memiliki nama yang sama dengan aktor hebat yang disukainya, yang diidolakannya, yaitu Ken Takakura. Ya, sebuah lelucon yang menghadirkan momen genre komedi romantis melalui angin yang bertiup secara ya pada umumnya lah ya. Dari studio Science Saru dengan Fuga Yamashiro sebagai direktor. Dan Dadan menunjukkan bahwa gaya visualnya itu berwarna dan unik. Karena ya khas sutradara dari Fuga Yamashiro dengan menonjolkan sebuah warna-warni yang tebal di episode pertamanya. Namun setelah aku menonton episode yang kedua, Yamashiro memilih untuk menggunakan pencahayaan dan visibilitas yang terbatas, seperti warna hitam putih gitu. Lalu musik latar yang kuat. Pergantian momen Momo di gedung dengan Ken di terowongan dengan dukungan suara yang apik menurutku. Karena momen ketika Momo berjalan melintasi kamera tapi dialognya itu meledak menjadi kayak pantulan seolah-olah berdiri di ruangan yang bergema. Jadi efeknya itu emang kayak di dalam sebuah ruangan yang kosong gitu. Ditambah sudut kamera yang dinamis nih. Apalagi ketika Ken dikejar nenek turbo di terowongan dengan transisi adegan 360 derajatnya. Dan kisah akhir pertarungan mereka dengan alien dengan musik tradisional khas Jepang yang unik nih. Dan akhirnya semuanya itu menunjukkan semangat dan dedikasi para pihak yang terkait dalam menyajikan anime ini. Dan namun sih menurutku untuk dibandingkan dengan manganya sendiri itu kayak seram atau momen-momen mengkagetkannya itu aku lebih dapat ketika membaca manganya. Kayak karena ya terkejut ketika membuka halaman selanjutnya dengan latar yang mungkin lebih detail dan menguatkan momen seramnya. Dan itu menurutku sih ya. Gimana menurut kalian perbedaan antara ketika membaca manganya dengan menonton animenya? Dan dari sakugablog.com, meski dengan beberapa nama terkenal di bidangnya, seperti kayak, bentar nih, aku juga baru tahu sih ini terkenal apa bukan. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nama-nama tersebut yaitu Naoyuki Onda sebagai desain karakter dan sebagai ya meskipun bukan kepala direktor animasi. Lalu ada direktur seni Junichi Higashi. Desain dipercaya pada Satoshi Hashimoto. Dan di sini bisa dibilang anime dan Dadan diproduksi dengan waktu yang terbilang cepat, kurang lebih baru diajukan 2 tahun dan saat ini sudah memiliki alur cerita yang selesai. Hayo lo. Jadi dikit khawatir apakah di awal-awal akan disajikan animasi yang apik terus di akhir ya moga aja enggak lah ya. Semoga keapikan seri anime ini tetap konsisten dari awal hingga akhir. Dan akhirnya ya pokoklah coba nonton anime ini. Dan Dadan, genre baru yang unik dengan menyajikan gaya kayak animasi yang apik ditambah Creepy Nuts dengan lagunya Otonoke mendukung itu semua. Lalu gimana nih? Menurutmu yang udah nonton gimana tentang anime dan Dadan? Dan yang belum nonton, pengen nonton anime ini enggak?